Oke, halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Karena saya baru saja selesai isoman, itu lumayan lama ya, 2 minggu lebih ya, 13 hari lebih ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, karena kalau udah isoman itu nggak enak banget ya. Badan dibikin lemes, nggak bisa ngapa-ngapain dan lain-lain ya teman-teman ya. Nah, kemarin terakhir itu saya juga, ini juga mungkin sesuatu yang mungkin jangan-jangan teman-teman juga belum tahu ya. Setelah isoman itu sebenarnya kalau udah 13 hari kata mbaknya ya kemarin ya, eh mbak apa suster sih, udah 13 hari dan 3 hari kemudian setelah 13 hari itu tidak ada batuk, tidak ada demam dan tidak ada gejala apapun, sebenarnya sih katanya sih udah sehat-sehat aja dan tidak menular. Bahkan ada yang beberapa udah ya itu udah sehat sih sebenarnya gitu ya. Cuma ya saya buat memastikan harus PCR ya, PCR gitu ya. Nah, terus juga gini teman-teman, kalau PCR itu kalau misalnya kita di satu tempat nih PCR-nya positif, karena kan saya waktu itu kan mau ke pabrik ya. Jadi bener-bener wah, PCR masih positif, PCR masih positif. Beberapa kali positif. Ini enggak, entah kenapa ya, begitu saya pindah tempat PCR-nya terus jadi negatif gitu ya. Jadi kalau PCR tuh jangan di satu tempat ya teman-teman, pindah ke, kalau bisa tuh yang ke rumah sakit kan suka ada tuh di rumah sakit yang lebih lebih akurat ya. Ya nggak tahu ya kan. Jangan-jangan hasilnya bisa beda, misalnya teman-teman udah PCR positif, positif, positif terus tiba-tiba aduh ada acara penting, ya udah coba cari tempat lain, siapa tahu di situ negatif gitu ya. Dan soalnya saya kemarin begitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, materi hari ini tuh materi santai ya, jadi kumpulan passive income. Jadi saya tuh berasa gini teman-teman, ketika saya isoman 14 hari dan gak bisa ngapa-ngapain ya teman-teman, bener-bener gak bisa ngapa-ngapain tuh dalam arti gila mau ngapa-ngapain malas gitu ya. Dan bersyukur karena saya sudah ada beberapa bisnis yang udah jalan ya, dan kebetulan juga ada beberapa apa ya investasi saya yang juga di jalan, itu cukup membantu banget loh teman-teman ya. Jadi bayangin ya, dalam kondisi kita nggak bisa kerja tapi uang tetap masuk, itu sangat ngebantu banget. Nah mungkin hari ini saya mau mau sharing ya, dan ini mungkin jadi kumpulan passive income berikutnya yang saya kumpulkan ya teman-teman. Emang nggak semuanya berhasil, cuma gini teman-teman ya, nggak semuanya berhasil, cuma nggak semuanya gagal juga. Jadi kalau misalnya gagal satu 2 3 ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dapat yang satu 2 yang bagus banget, itu bakal menutupkan kegagalan kita yang lain gitu, dan masih ada lebihnya gitu ya teman-teman. Jadi menurut saya nih, buat saya ya, ini penting banget kita memiliki kumpulan passive income. Ini saya juga baru nonton videonya Ryan Filbert ya, juga ya, gua nggak kan Ryan Filbert tuh videonya bagus ya, YouTube-nya bagus, ditonton teman-teman ya. Bagaimana punya passive income 120 juta setahun ya kalau nggak salah ya. Nah tuh saya kepikiran ya juga ya, gila juga ya, selama ini gue ditopang oleh bisnis-bisnis yang sudah jalan dan bisnis-bisnis investasi yang sudah passive income gitu ya. Nah apa aja sih yang saya sudah lakukan, dan apa aja sih yang mau saya ini ya. Dan ini Dior ya, do your own research ya, nggak, teman-teman nggak harus ikutin ini karena semuanya tetap ada resikonya gitu. Jadi Dior ya, do your own research. Oke teman-teman, kita akan start aja ya. By the way ini, by the way saya juga umurnya kan sudah 40 tahunan lebih ya teman-teman ya. 40 tahun lebih itu udah, sekarang udah napasnya nyawanya itu udah ibaratnya ya, kalau buat kerja keras untuk berbisnis, terjun ke lapangan tuh kok kayaknya udah ngos-ngosan gitu ya. Jadi saya mikir di umur 40 tuh saya mau ngumpulin bisnis-bisnis atau investasi yang ada partnernya, yang bentuknya mungkin juga ada fisiknya juga ya, yang dimana yang ngerjain tuh orang lain, biar yang ngerjain orang lain tapi bagi hasil, biar yang capek dia, yang ngurus dia, yang ngurus partner lah ibaratnya gitu ya, tapi kita dapat bagi hasil, nggak apa-apa lah bagi hasilnya kecil, yang penting ngumpulinnya banyak gitulah teman-teman. Oh iya, by the way saya cerita sedikit ya. Ini waktu masa pandemi itu saya kebetulan ngebangun bisnis namanya tahu ya, tahu kriuk ini. Sekarang dalam 2 tahun ya, puji Tuhan ya teman-teman, udah di angka 500 cabang, dan ini lumayan juga yang menopang saya saat pandemi dan saat saat eh, tidak ngapa-ngapain tapi bisa dapat pemasukan gitu. Maksudnya tidak ngapa-ngapain tuh pas lagi sakit gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini bahkan ada 14 cabang sekaligus ya dalam 1 bulan di Palembang ya. Ini hasil apa sih teman-teman? Yang pertama tuh
Jadi teman-teman, kalau misalnya ikutin channel YouTube-nya ini, jadi channel YouTube ini sebenarnya awalnya dibuat itu saya mikirnya ini buat legacy ya. Ketika saya mau ngeliat waktu saya kurus, terus ini nanti tujuannya juga nanti ditonton anak-anak saya ketika sudah gede gitu ya. Bapaknya pernah muda, bapaknya pernah bikin tahu gitu, bapaknya pernah bikin baju, jualan baju, dan bapaknya juga pernah kejeblos salah di bisnis yang apa gitu ya. Nah, jadi ini juga bagus sih teman-teman, kalau teman-teman bikin deh video-video kayak gini tuh bagus loh untuk legacy ya, untuk warisan yang kita bisa tonton lagi nanti ketika umur 80 tahun, 90 tahun. Kalau kadang-kadang saya nonton video-video saya yang 10 tahun lalu aja ya. 10 tahun ya, 7 tahun lah gitu ya. 7 tahun lalu yang saya masih muda, saya masih berapi-api banget berbisnis tuh. Terus kalau kemana-mana gitu ya, ke lapangan itu saya terharu juga, gila gue dulu sesemangat itu ya, sekarang semangatnya udah habis gitu ya. Oke, nah nanti saya cerita nih. Sekarang saya sudah pada tahap umur 40 tahun yang di kepala saya adalah saya mau muter-muter uang aja lah, muter-muter uang, nggak mau terjun ke lapangan gitu ya, muter-muter uang cari partner-partner yang mau ngerjain bisnis gitu. Oke. Nah, ini teman-teman ya, ini quote-quote yang mungkin bisa ngebantu kita juga ya. Bagi yang umur 20-30 tahun, quote-nya Bob Sadino ini mantap banget ya. Bisnis yang bagus, bisnis yang dikerjakan bukan ditanyain terus. Itu napas saya waktu saya muda ya. Karena ini kan sebenarnya Bob Sadino ngomong ini udah lama ya di buku Cara Goblok Jadi Pengusaha apa ya kalau nggak salah ya. Itu juga terus terinspirasi sama Pak Purdi Chandra juga ya. Pokoknya intinya action dulu deh gitu, nanti masalah kejeblos, masalah salah itu adalah pembelajaran yang sangat penting untuk bisnis yang berikutnya gitu sih sebenarnya. Karena intinya buat teman-teman yang masih umur 20-30, kalau bisnis tuh jangan mikir, langsung buka aja. Ini entah salah atau enggak, tapi kejadian saya yang lakukan itu zaman dulu gitu. Karena saya pernah gini teman-teman, dulu kan saya langsung ikutnya Pak Purdi Chandra terus Bob Sadino ya, alirannya ya. Cara gila lah pokoknya, buka dulu aja. Udah gitu salah ya udah evaluasi di lapangan gitu. Karena setelah saya ikut Bob Sadino kan makin inilah, ibaratnya makin berpikir ya. Nah, kemudian ketemu orang-orang yang akademis nih teman-teman ya. Akademis apa ya maksudnya ya? Ketemu orang-orang yang banyak kalau buka usaha tuh penuh dengan business plan gitu ya teman-teman. Jadi ketika saya pernah mau partneran, dia tuh ngitung gini. Wah, kan mau bikin toko baju dulu kan ya di mana ya, lupa, di Bogor apa di Bandung gitu ya. Terus dia bikin hitung-hitungan, ini kalau rugi bisa sampai 2 sampai 3 miliar. Gila, waktu itu saya umur baru masuk kuliah ya. Jadi diajakin partner, saya bisnisnya udah jalan. Waduh, puji Tuhan deh, dulu zaman masih muda banget itu saya bisa beli 1 rumah 2 apartemen sama 2 mobil gitu. Masih muda banget itu. Itu berasa buat saya ya, walaupun gak segila Indra Kents ya atau Dodi Salmanan, tapi buat saya tuh sebuah prestasi yang gila ya, gue bisa gitu ya. Padahal gue juga waktu buka usaha tuh juga asal-asalan gitu, dalam arti nggak pakai mikir, langsung jalan. Terus kalau udah ada uangnya diputar lagi gitu. Jadi dulu semangat banget gitu teman-teman ya. Oh ya, ini salah satu bisnis saya ini teman-teman ya, mungkin Blueberto kali ya. Ini waktu zaman SMA masuk kuliah nih teman-teman ya. Nah, ini yang bisnis ini yang saya buka nggak pakai mikir nih teman-teman ya. Ini toko baju ini ya. Nah, ini toko ini. Jadi dari zaman dulu tuh saya bikin bisnis tuh nggak pakai mikir. Nah, terus ini juga apa ya namanya, cafe ya. Ini It Happen ya di Galaxy. Ini juga nggak pakai mikir teman-teman, langsung buka aja. Bahkan gila ya dulu ya, pinjem bank gitu ya, pakai investor, nggak pakai mikir bahwa nanti kalau rugi gimana. Gila, itu nggak pakai mikir teman-teman. Yang penting modalnya semangat dan berapi-api aja gitu ya. Nah, entah salah atau enggak, tapi teman-teman ya, hal-hal begitu ya teman-teman, hal-hal begitu ya, hal-hal yang kita nggak usah pakai mikir, itu membuat kita nanti belajarnya di lapangan dan malah berhasil gitu ya, kalau buat saya ya. Karena kalau pakai mikir ya itu, begitu dikasih bisnis plannya, kalau rugi bisa 2-3 miliar, kalau nanti kamu gak ada pengunjung setiap hari sekian, kamu bakal waduh sengsara banget lah gitu. Nah, bayangin kalau misalnya kita kehilangan 2-3 miliar di masa muda gitu ya. Terus balikinnya gimana ke investor, balikinnya gimana ke bank gitu ya. Wah, kalau saya dulu mikirnya
begitu ya. Jangan-jangan gue sampai hari ini juga nggak berani bisnis gitu ya. Tapi bersyukur banget ya teman-teman. Jadi saya berani ya. Dan ini entah kenapa ya, karakter begini tuh kepake juga sampai hari ini untuk menjadi nyari partner, jadi investor gitu ya. Bukan nyari partner ya. Jadi saya pengen jadi investor, cari bisnis-bisnis yang ada partnernya ya. Pokoknya bisnis yang pokoknya ngerjain orang lain, gue nggak mau kerja gitu ya. Itu juga saya nekat aja kadang-kadang, makanya juga ada yang salah-salah juga ya, ada yang kejeblos juga ya. Kejeblos dalam arti wah ternyata salah lah gitu ya, nggak menghasilkan lah gitu ya. Tapi bersyukurnya dengan keberanian itu nggak semua salah, ada juga yang benar dan jalan terus gitu ya. Oke. Terus ya ini quote yang dan juga yang ini nih, resiko terbesar di dunia adalah tidak mengambil resiko apapun ya. Ini Mark Zuckerberg, gila. Ini 2 quote yang buat saya sih, ini akan saya ajarkan ke anak saya ya teman-teman ya. Ini gila sih. Jadi yang pertama, lu mulai aja dulu. Ini sebenarnya kalau ada Pak Purdi Chandra satu lagi ya. Mulai aja dulu gitu ya. Terus kalau nggak mulai ya pokoknya ya, kalau kamu ya pokoknya kalau kita tidak mulai ya resiko terbesar ya tidak mengambil resiko ya. Kalau kita nggak ngapa-ngapain ya nggak dapat duit. Makanya ada istilahnya kan gini ya dari teman saya, bisnis itu susah gitu ya. Bisnis itu bisa bikin kamu rugi, tapi rewardnya bisa bikin kamu kaya raya gitu ya, ibaratnya gitu ya. Nah teman-teman, jadi gini, kalau zaman dulu ya umur 20-30 tuh sederhananya gitu ya. Jadi list ya, jadi ngumpulin list. Makanya hari ini kan materinya kumpulan list ya, kumpulan list passive income ya. Kalau dulu kan saya ngumpulin list bisnis-bisnis apa aja yang menghasilkan. Nah ini dulu awalnya startnya dari sini nih teman-teman, start dari sini. Kalau teman-teman baru mau mulai bisnis, mulailah aja misalnya dari jualan kue klepon, atau yang bikin di rumah lah, masak di rumah, bikin nasi uduk atau apa ya. Nah terus kan teman-teman punya WA ya. Kalau teman-teman punya WA, kalau kita broadcastnya itu jualan makanan, biasanya orang lebih respect ya. Respect itu dalam arti dia seneng lah. Kan ciri khas kita kan, kita ngebantu orang ya dengan cara sederhananya itu beli dagangannya dia gitu. Jangan minta gratis ya teman-teman ya. Belilah dagangannya mereka gitu ya. Nah kalau saya zaman dulu saya mikir di handphone saya gimana caranya bisa kenalan banyak orang, tukeran nomor WA gitu. Karena setelah itu saya mau broadcast gitu ya. Nah bayangin teman-teman ya, misalnya teman-teman jualan tahu goreng gitu ya di rumah lah gitu, bikin tahu enak gitu ya. Terus dengan profitnya misalnya 10.000, misalnya jualnya 30.000, profitnya 10.000 gitu contoh ya. Nah teman-teman bisa 10 juta per bulan loh kalau mereka itu repeat terus ya dari 1.000-nya. Nah kalau misalnya 10.000 list itu bisa sampai 100 juta per bulan nih teman-teman ya, dengan cara cuma broadcast doang aja gitu ya. Nah kalau punya 100.000 list gimana? 1 miliar per bulan gitu ya. Mas ini listnya jadi banyak banget, 10.000, 100.000 list. Nah kalau saya zaman dulu 1.000, bahkan 1.000 list aja 10.000 itu intinya nebeng ya teman-teman. Nebeng itu dalam arti ya kayak reseller gitu ya. Jadi misalnya kan kita misal contoh nih, saya punya teman, misal contoh Mas Adit lah. Saya punya teman, dia kan punya database juga di handphone itu ribuan orang juga ya. Terus saya punya teman satu lagi misalnya Mas Niko, itu kan juga punya ribuan teman juga ya. Nah jadi cuma nitip ini aja, broadcast. Maksudnya udah lu tolong broadcastin, nanti kalau ada penjualan udah gue yang ngurus. Udah gitu nanti gue bagi hasil ya, dari 10.000 ntar lu gue kasih 1.000 atau 2.000 gitu ya. Nah makanya list kita jadi banyak ya. Bayangin kalau kita punya 1.000 list, kita punya 10 teman yang 1.000 list aja, itu udah 10.000 list gitu. Gitu sih teman-teman ya, paling sederhananya ya. Nah kemudian setelah kita broadcast itu, langkah selanjutnya itu biasanya sih kalau saya langsung bikin bisnisnya ya. Jadi kalau udah punya nama, karena kita nggak, kalau broadcast terus nggak enak ya teman-teman ya. Broadcast terus nggak enak ya. Masa bulan ini di broadcast, beli bulan depan masa tiap hari broadcast gitu kan nggak enak ya. Nah setelah kita broadcast, langkah selanjutnya sih bikin gerobakan nih ya. Kalau ini yang paling sederhana ya, gerobakan ya. Gerobakan ini udah, terus broadcastnya tuh berikutnya adalah aku udah ada tokonya ya, nanti kalau kamu beli di GoFood gitu, di GrabFood gitu. Jadi bukan lagi yang kita yang ngurus, tapi udah mulai orang datang beli di GoFood atau datang ke gerobakan ini ya. Ini gerobak itu murah sih teman, 3 juta ya. Terus cari Indomaret yang harganya 1 juta. Udah, terus sebenarnya modal kita tuh nggak sampai 10 juta ya untuk bikin begini ya. Itu ya.
Nah, nanti yang menarik itu di franchise kan ya. Jadi kalau kita gerobaknya terus nanti langsung tempel nih teman-teman. Ini dari zaman dulu emang udah pede aja ya, baru punya satu cabang langsung tempel. Buka kemitraan gitu ya. Itu penting ya. Jadi kalau misalnya yang nomor satu sebenarnya makanannya harus enak banget. Jadi kalau makanannya enak banget, itu orang itu kadang-kadang nggak perlu ditempel, dia nanya, "Mas, partneran dong, aku mau dong kemitraannya, aku dong mau franchise-nya," gitu. Nah, zaman dulu tuh kebetulan emang enak banget ya tahu ini ya. Tapi sekarang minyak goreng lagi susah. Oh my god, itu gila tuh teman-teman. Harga kedelai naik, minyak goreng naik gitu ya. Mitra-mitra ini sekarang lu lagi teman-teman bisa bayangin gak sih? Saya ada 500 cabang lebih ya. Minyak goreng aja ibu-ibu rebutan di Indomaret. Gimana gue yang jualan, teman-teman mitra yang jualan. Ini udah isunya udah nasional teman-teman. Yang ini udah bahasanya force major ya, gila ya. Gila ya, force major banget nih. Tapi ya itulah teman-teman ya. Itu tantangan jadi pengusaha teman-teman ya. Ada sesuatu yang kita ya mengagetkan lah. Kita ini kan apa sih? Pemproduksi minyak goreng gitu ya. Siapa yang nyangka gitu minyak goreng bakal langka gitu ya teman-teman. Ini bisnis yang gue udah pilih cari yang paling aman. Oh, minyak goreng mau banyak banget, di Indomaret juga banyak banget gitu ya. Terus kedelai, tahu tuh mau banyak banget, gampang lah gitu ya. Tapi siapa sangka sekarang kedelai naik, minyak goreng susah ya. Itu tantangan sih teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mitra juga, sabar ya teman-teman ya. Sabar. Kita lagi juga cari solusi ya. Gimana ya, salah satunya tuh ya lagi cari spek-spek yang kan kita pakai tropical ya. Jadi cari spek yang mirip-mirip, terus lagi ngajuin juga bikin minyak goreng sendiri yang speknya mirip kayak tropical gitu ya. Gitu ya. Nah, ini step berikutnya satu gerobak. Kalau teman-teman punya satu gerobak yang profit bersihnya 1 juta aja ya sebulan, teman-teman punya 1 juta. Ya udah tinggal bikin 100 gerobak teman-teman. Ya. Jadi kalau mau punya uang 100 juta dari bisnis, mulai aja satu gerobak, profitnya kecil aja 1 juta aja ya. Kalau punya 100 gerobak ya jadi 100 juta gitu ya teman. Nah, itu kira-kira gambaran. Oh ya, ini terus di scale up ya. Kalau teman-teman jago marketing, pakai influencer, iklan Facebook, iklan Instagram, YouTube dan lain-lain gitu ya. Kalau bisa dinaikin nih, satu gerobak bisa profit 10 juta, jadi 100 gerobak bisa dapat 1M sebulan gitu. Mas 100 gerobak capek ngurusinnya. Nah, itulah makanya teman-teman buka franchise gitu ya. Franchise itu juga caranya mungkin teman-teman bisa tonton video-video sebelumnya ya. Bagaimana sih cara jualan franchise? Ya, salah satunya dengan cara tempel aja di sini nih ya teman-teman ya. Tempel nomor HP yang bisa dihubungi, iklan, terus branding pakai influencer yang banyak. Udah gitu iklan kemitraan gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita udah ke branding makanan, tapi nomor satu tuh makanan enak banget. Ya, kalau makanan yang nggak enak itu udah berat banget ya. Makanan harus enak banget ya teman-teman ya. Bahkan kalau kata Seth Godin kan, makanan yang enak, bahkan kita tidak perlu pusing-pusing marketing, semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, nah ini yang berikutnya nih teman-teman ya. Nah, ini yang berikutnya nih. Bagi teman-teman yang tidak mau bekerja tapi dapat uang. Ini kumpulan passive income nih, saya ngikutin kontennya Ryan Filbert. Thank you, gila. Itu gue idola banget. Semua bukunya gue punya Ryan Filbert ya, dia jago saham ya teman-teman ya. Oke. Jadi kalau udah umur-umur 40 gini, kita nyari bisnis yang bisa menghasilkan uang buat kita, nanti kita kompon lah ibaratnya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini nih teman-teman ya. Jadi ibaratnya kalau saya bilang itu kayak ya kita kayak punya mesin pencetak uang ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya gini, saya mikir sederhana banget ya. Sederhananya gini sih. Seandainya saya punya mesin pencetak uang yang menghasilkan 1 juta tiap bulan ya, dengan kita tidur seperti ini ya. By the way, mana ada ini juga ini sesuatu yang gini teman-teman ya, banyak yang bilang mana ada duduk diam dapat duit, mana ada nggak kerja dapat duit. Teman-teman, sebenarnya itu ada teman-teman. Pak Lo Keng Hong itu kan dia kan sebenarnya dia yang ngajarin. Kalau di YouTube-nya ya dibilang kalau Pak Jokowi suruh bilang kerja, kalau saya mah bilangnya tidur. Jadi tidur aja, biarkan orang lain yang bekerja gitu. Tapi dengan cara membeli saham dulu ya. Jadi kerjanya tuh sebenarnya Pak Lo Keng Hong tuh kalau yang saya tangkap ya, kerjanya 1 kali. Bagaimana menganalisa, memilih saham, memilih bisnis yang tepat. Udah gitu dia menghasilkan profit, yang profitnya dibagi ke kita gitu ya, setiap tahun sekali atau setiap tahun 2 kali gitu ya, tanpa kita ngapa-ngapain kita dapat duit. Yang kedua, saya punya investor yang udah 20 tahun Bapak Ibu.
Bahkan sampai hari ini juga saya masih transfer ke investor saya ya, dari wah gila ya, dari 20 tahun loh, bayangin. Itu apa nggak investor saya duduk diam dapat duit, modalnya udah balik semua ya teman-teman ya. Itu sekarang udah benar-benar duduk diam dapat duit gitu investor saya sampai 20 tahun. Nah, ini plan saya sih. Investor ini saya mau akan pertahankan karena ini investor, aduh thank you ya. Investor-investor yang saya pertahankan ini adalah investor yang dari awal yang trust sama saya gitu ya teman-teman ya. Karena kan kalau zaman dulu teman-teman tahu nggak sih, kalau kita lagi berbisnis semangat banget ya, udah berapi-api dan kita udah berhasil, orang kalau mau invest masih ragu kan, kamu masih anak kecil gitu ya. Itu gila loh, kamu masih anak kecil ya. Gila, gue banyak banget ya zaman gue SMA, gue berapi-api padahal bisnis sudah jalan, dibilang kamu masih anak kecil, gue takut gitu. Saya masih takut nanti kamu udah gedean dikit ya. Pas gedean dikit ya tetap aja orang itu nggak masuk. Dasar kesel juga gue. Nah, tapi ada orang-orang yang waduh, dari gue kecil gitu, dari gue bener-bener modal semangat. Nah, inilah salah satunya ya, investor-investor saya yang sampai hari ini tuh adalah orang yang trust sama saya. Thank you ya, terima kasih, terima kasih. Makanya kayaknya bakal selama-lamanya deh saya mau berbagi gitu ya. Selama bisnis saya masih jalan ya. Mereka mah udah balik modal dari kapan tahu, dari berapa tahun yang lalu gitu ya. Oke. Nah, saya mikir kalau misalnya punya mesin cetak uang 10 ya 10 juta. Kalau punya 100 ya 100 juta. Jadi saya mikir nih, misalnya kayak investor saya nih naruh uang di saya. Misalnya dia dapat, ya anggap aja sejuta ya, kecil banget, enggak sejuta sih sebenarnya. Ya sejuta lah. Kan tinggal nyari, kalau mau dapat uang 100 juta kan tinggal nyari aja orang-orang yang punya bisnis yang bisa dipercaya. Ya. Wah, tunggu ya. Aduh. Sampai mana tadi ya? Ke distract lagi. Ya udahlah, jadi intinya gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi intinya seperti itu. Jadi sekarang saya mencari mesin-mesin pencetak uang gitu ya. Supaya saya sekarang bukan bisnisnya ya, saya pengen jadi investor saya gitu ya. Aduh, nggak apa-apa sih dapatnya berapa persen gitu, sebulan yang penting. Tapi dibikin banyak nih teman-teman. Jadi kalau bahasa sederhananya cari aja yang sejuta, tapi ini kan 100 ya. Ya kalau 1000 kan 1 miliar juga ya teman-teman ya, gitu ya. Jadi kita kayak tidur, nanti sumbernya, wah ini dari kuliner, ini dari restoran, ini dari bakso, ini dari saham, ini dari apa ya, macam-macam ya. Nah, ini saya mau cerita yang saya lakukan sekarang, yang terbaru aja dulu ya teman-teman ya. Nah ini nih teman-teman. Nah ini nih, kalau teman-teman cermat ya, bisa mesin uangnya itu ternyata dapatnya 10 juta. Wih, mantap ya teman-teman ya, sebulan 10 juta gitu ya. Nah, kalau punya 10 yang bisa hasilkan 10 juta ya 100 juta sebulan juga, jadi nggak perlu 100 ya. Nah, ini cara jadi 1 miliar per bulan ya, cari aja mesin pencetak uang 100 ya. Nah, ini dalam perjalanannya itu nggak akan mungkin nih teman-teman semuanya berhasil ya. Tapi setidaknya, dan nggak semuanya 10 juta, 10 juta, 10 juta, nanti kan akan ada yang 30 juta, ada yang cuma 1 juta, ada yang cuma 100 ribu, ada yang gagal gitu ya. pada perjalanannya begitu ya. Oke, dan ini juga saya ini ya baru start ya. Jadi ini kayaknya era 2030 adalah eranya bisnis, era 40 adalah eranya mengumpulkan passive income. Jadi saya mau ceritakan ini ya, dan nanti kalau misalnya ada yang baru ya saya ceritakan juga ya. Oke, sebenarnya juga ada sih teman-teman dari affiliate ya, misalnya affiliate Dewa Web, Niaga Hoster gitu ya. Cuma kan itu kan jatuhnya kerja lagi gitu ya. Kerja lagi itu dalam arti gini teman-teman ya. Saya bisa dapat passive income dari affiliate hosting, affiliate kayak misalnya software gitu ya. Affiliate software, affiliate hosting. Nah, dari situ cuma masalahnya saya dapat uang itu saya harus kerja dulu. Kerja itu dalam arti gini, saya membuat website, terus kemudian saya iklankan dan lain-lain ya. Saya kasih tahu bahwa ini loh bagaimana cara membuat website. Nah, itu kayak gitu, terus akhirnya orang ikutan beli website dari link saya gitu ya, baru saya dapat komisi. Nah, itu kan tapi tetap aja ada kerjanya gitu ya. Kan maunya teman-teman ya, kan sebenarnya kita ini kan kalau bisa nggak kerja dapat uang banyak kan boleh ya. Tapi percaya sama saya ya, nggak ada sih. Kalau misalnya orang bilang duduk diam dapat duit, nggak kerja, itu hanya story sih. Buat menurut saya itu hanya story mereka aja ya. Pak Kengong itu kan juga bukan yang nggak kerja ya. Mereka kan Pak Kengong kan nganalisa loh, setiap pagi baca koran,
itu nganalasi kan kerja juga gitu ya. Cuma kerjanya menggembirakan ya, bukan kerja yang 9 to 5 gitu ya. Jadi gitulah sebenarnya nanti pada akhirnya ya benar duduk diam dapat duit itu nggak ada orang nggak kerja ya, tapi kita bisa kerja tuh hanya beberapa saat kemudian kita hasilkan selama-lamanya gitu. Oke? Nah ini list-list yang video ini ya, YouTube video ini ya. Nanti kalau ada video berikutnya ya mungkin nanti di luar ini ya. Nah ini ada beberapa yang udah saya jalankan, ada beberapa yang dalam proses mau masuk nih teman-teman. Sekali lagi ini bukan berarti benar, bisa salah juga ya teman-teman. Oke, ini yang terbaru yang lagi happening karena eranya blockchain. Saya sekarang yang pertama itu ada mining, terus cari saham. Wah ini cari saham yang dividennya bisa 2 kali setahun nih teman-teman ya. Jadi ibarat gini, kita beli saham. Itu kalau sahamnya misalnya contoh ya Sido Muncul, kan jualan jamu ya. Ya udah kita masukin aja. Nah dia Sido Muncul itu dia bagi profitnya itu setiap tahun 2 kali teman-teman. Jadi kalau pas bagi profit kita kebagian. Waduh itu menyenangkan sekali ya. Walaupun saya belum gede-gede amat, tapi saya mikir gila enak juga ya. Gue nggak ngapa-ngapain dapet duit gitu ya. Nah ini yang property.co.id ini, wah ini kan punya Mas Idrus ya, dia punya yang entrepreneur.id ya, sama importir.id kalau nggak salah ya. Gila dia punya bisnis banyak banget ya. Ini menarik juga ya teman-teman ya. Menarik, ini properti itu kayak kita nanti jadi property.id itu ada pengurusnya yang bikin kos-kosan ya, terus bikin kontrak-kontrakan, terus kita kayak patungan gitu, beli kos-kosannya patungan, nanti bagi hasil kalau nggak salah 12% setahun ya. Itu juga menarik sih. Jadi kayak kita patungan beli kos-kosan, nanti dapat bagi hasil, udah dari situ. Sebenarnya juga ada yang Pak Mardigu gitu ya, itu saya belum masuk ya. Yang Santara itu juga katanya bagus ya. Jadi kita kayak modalin bisnis, nanti bagi hasil gitu. Nah itu nanti mungkin video berikutnya ya. Ini yang video pertama dulu aja ya. Ini stacking kripto nih mantap ya, karena saya suka kripto. Jadi setiap kali beli Shiba Inu itu kan dia ada bisa di stacking ya. Stacking itu misalnya kita contoh beli Shiba nih atau Ethereum ya. Jadi itu di stacking itu nanti, stacking itu artinya duitnya didiemin aja, tapi nanti dalam beberapa saat misalnya 6 bulan atau 1 tahun terus kita dikasih rewardnya kripto juga, koin-koin. Misalnya Shiba Inu dapat Shiba Inu. Itu lumayan teman-teman ya, ada yang 20% setahun gitu ya. Gila, ada yang 20, ada yang 24 gitu ya. Jadi kerja kita adalah yaitu tinggal beli kripto yang bisa di stacking di Binance gitu ya. Di stacking tuh ditumpuk ya. Jadi ini kayak kompon lah, keren sih. Nah ini juga bibit reksadana. Nih reksadana kan ini kayak kita nyerahin ke manajer investasi ya. Jadi ada manajer investasi yang dia milih-milihin saham lah. Yang pusing dia, yang ngurusin dia semuanya, yang pusing dia. Nyari-nyari saham yang bagus, yang bakal potensial gitu ya. Kita gak usah pusing-pusing, udah nebeng ke dia aja, nanti bagi hasil gitu loh. Ini bahasa sederhananya ya, bibit. Nah ini peer-to-peer lending ini. Nah ini kalau teman-teman juga sama ya, kayak peer-to-peer lending itu kayak Coinworks, terus kayak apa ya, Asetku, terus Isi Cash itu. Jadi ada orang-orang yang dia butuh modal buat bisnis, jadi kita kayak ikut patungan, ini gue modalin deh, tapi nanti bagi hasil gue dapat ya gitu, kayak gitu ya. Terus ada juga yang peer to peer lending itu yang kayak barang konsumtif ya. Ada orang misalnya mau beli iPad gitu ya, tapi nggak punya duit gitu, ya udah, nah itu kita kasih pinjem tuh kayak semacam gitu ya, kita kasih pinjem, terus nanti dia bayar karena kita udah minjemin ya, dia bayar kelebihannya gitu ya. Gitu ya teman-teman. By the way, ini kalau misalnya teman-teman nggak masuk ya, saya bukan pada kapasitas saya untuk apa ini riba atau enggak ya. Kalau teman-teman nggak srek ya nggak usah ikut ya. Kalau misalnya wah ini menurut saya ini riba mas, tapi yang ini enggak gitu ya, ya silakan aja ya. Karena bukan kapasitas saya di situ ya. Karena gini loh teman-teman, kan misalnya kita minjemin orang nih buat barang konsumtif. Misalnya orang itu beli iPad gitu ya atau beli handphone, itu bukan berarti dia konsumtif loh teman-teman ya. Misalnya dia beli di Coinworks atau Isi Cash atau aset di Coinworks lah ya. Misalnya dia beli handphone gitu ya. Itu bukan berarti dia buat foya-foya ya. Jangan-jangan dia buat bisnis juga untuk CS-nya lah. Jadi dia gue butuh 10 handphone daripada beli 10 handphone mahal gitu ya. Mendingan ya belinya nyicil, nanti bayarnya pakai hasil bisnisnya dia gitu. Jadi saya sih mandangnya kayak gitu ya. Kalau misalnya bentuknya yang
gadget-gadget gitu, saya mikirnya wah ini pasti buat bisnis lah gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah ini yang pertama ini mining nih. Ini mungkin teman-teman video sebelumnya kan saya udah ke pabrik ya. Karena saya mau nyari-nyari yang kayak gini nih teman-teman ya. Mungkin nanti kalau misalnya property.co.id kalau bisa datang ke kos-kosannya ya saya datang ke kos-kosannya. Jadi saya kemarin udah datang ke pabrik ya. Dan ini menarik ya teman-teman. Kayak kita kayak beli mesin ya teman-teman, kayak beli mesin. Terus ya ini mesinnya kayak gini, mesin rig ya. Terus ya dia nambang kripto ya. Nanti bisa ternyata nambangnya juga banyak ya. Nggak hanya Ethereum ya, nanti bisa ada Flux juga, ada Raven, atau nggak tahu lah nanti ada banyak lah teman-teman ya yang bisa ditambang. Jadi alat ini bisa nambang banyak. Nah itu kita nanti beli ya teman-teman. Alat ini mulai 6 juta sampai 125 juta ya teman-teman. Nah, nanti kalau kita beli itu titip di pabrik. Jadi ada yang ngurus ya teman-teman ya. Jadi nanti ada yang ngurusin yang bersihin debunya, terus ya macam-macam ya, listrik, yang jagain lah gitu ya ibaratnya. Nah kita tuh dapat bagi hasilnya 70%. Nah ini menarik sih teman-teman ya. Ini Nah ini ya teman-teman ya, kalau teman-teman ngerti mining ya, ini saya akan pasin aja ya. Jadi kira-kira dapatnya kayak gini nih. Ini macam-macam ya, ada yang 6 juta, ada yang 25 juta, ada yang 45 juta, ada yang 125 juta nih teman-teman. Yang bagus sih yang signature ya. Nah itu ada operational costnya tuh tiap minggu ya. Ini tiap minggu ya teman-teman ya. Jadi ini kayak buat karyawan sama listrik dan lain-lain ya. Jadi tiap bulan itu 240.000. Yaudah pokoknya nanti intinya kita dapatnya tuh bersih ya. Ini kan kalau neto ya, selama ini perjalanan selama ini dia di 0,07, ini bisa turun bisa naik ya, namanya juga bisnis ya teman-teman ya. Nanti kita tinggal cairin. Nah ini kan bulan Maret ya, ini bulan Februari yang kemarin aja ya teman-teman ya. Oke, kalau yang mini rig itu 6.250.000 ya. Nah itu waktu kemarin dapat netonya tuh 0,028. Nah waktu itu harga Ethereum kan naik turun ya, kadang 38 juta, kadang 40 juta, kadang 45 juta ya dalam Februari. Nah jadi kita pas dapet hasil tambangnya ya Ethereum itu, kita jualnya bebas ya, makanya ini nggak ada yang fix ya. Kita mau jualnya kadang-kadang pas mau jual di harga 38 juta, pas mau jual kadang-kadang di 40 juta, tuh terserah kita mau di harga berapa ya. Tapi ya kalau saya sih setiap minggu sih saya langsung cairin di harga berapa aja ya. Bukan cairin ya, sorry ya. Ada beberapa yang saya cairin, ada beberapa yang saya putar lagi gitu ya. Saya tungguin sampai harganya katanya bisa sampai 100 juta juga ya teman-teman. Ya ini kecil lah ya, 115.000 ya. Nah ini 25 juta tuh bisa 511.000 ya teman-teman ya. Wah ini menarik nih teman-teman. Kalau misalnya mesin ini sekarang harganya 40 juta ya, dapatnya 500 ribuan gitu ya. Kalau nanti one day jadi 100 juta teman-teman ya, itu kita dapatnya 1,2 gitu ya. Oke, nah ini yang ultimate nih. Nah ini saya senengnya di sini teman. Sebenarnya gini, kalau ada bisnis ya, bukan bisnis ya, kayak kita kayak partneran bisnis, tapi terus kita dikasih hak ya untuk kita bisa ikutan jualan juga. Wah itu menarik ya, karena sebenarnya setiap kali saya beli apa itu pasti bapak saya sama ibu saya ikutan gitu ya. Dan itu terus dapat profit sharing juga dari situ juga tuh teman-teman. Karena ya gimana ya kan orang-orang udah pensiun kan juga dia pasti nyari-nyari bisnis yang partneran seperti ini gitu ya. Nah ultimate itu bisa 1 juta ya, lumayan sih teman-teman. Nah ini saya bilang nih teman-teman ya, kalau kita 1 juta, kalau kita nanti jadi bayangin nih teman-teman, kalau kita punya income-nya bersihnya 1 juta sebulan, ya udah nanti kita cari aja di tempat partner-partner lain gitu ya. Mungkin sekarang mining, nanti mungkin ada yang jualan bakso, jualan tahu gue juga ada autopilot ya teman-teman ya. Kalau bisa 1 juta sebulan, kalau punya 100 kan 100 juta sebulan juga loh. Dengan kita duduk nanti ditransfer uangnya setiap bulan. Waduh gila, keren ya teman-teman ya. Nah yang signature ini 3 juta. Nah ini saya udah ambil 3 nih teman-teman. Saya lagi ngetes ambil 3, lumayan ya. Jadi saya mau coba setiap bisnis itu di sini nih teman-teman. Setiap bisnis itu paling enggak seburuk-buruknya ya. Pengennya di sini nih teman-teman ya. Kalau saya arahnya lebih ke sini ya. Saya ngumpulin modal. Saya pengen kalau mesin cetak uangnya tuh jangan yang 1 juta, langsung aja yang 10 juta. Jadi untuk 100 juta tuh hanya perlu 10 mesin cetak uang ya, entah bakso, entah
baju entah apa gitu. Pokoknya yang hasilnya 10 juta kalau bisa ya. Gitu ya. Oke. Jadi seperti itu udah ini ya. Nah, ini kan 3 juta ya. Tapi kalau harga Ethereum-nya nanti 100 juta itu bisa 7 juta. Ini yang menarik, ini bisa naik turun. Wah, ini yang kadang-kadang ini yang gue suka, ini bisa mengagetkan nih teman-teman. Jangan-jangan mesin uang ini yang bakal mengagetkan nanti di 2-3 tahun. Katanya dugaannya sih Vitalik Buterin tuh bilang mau ke 50.000. Benar gak sih 50.000 US dollar ya? Mau ke angka 100 juta ya harga Ethereum ya gitu. Wah, ini kalau udah 100 juta kita bisa 7 juta ini teman-teman sebulan ya. Ini Februari ya. Maret nggak tahu ya. Karena kalau mining itu kayak bisnis ya, naik turun teman-teman ya. Ethereumnya juga bisa turun. Bisa juga nanti harga Ethereumnya 10 juta gitu. Ya bisa aja gitu ya. Tapi ini buat saya sih menarik ya. Ini salah satu pilihan saya berpartner gitu ya. Nah, nanti teman-teman kalau mau ikutan beli mesin ada di deskripsi ya, di bawah ya. Sering-sering cek deskripsi ya. Biasanya tuh info-infonya di situ. Nah, ini saham dividen. Wih, ini juga mantap nih teman-teman ya. Saya tuh rajin banget nonton kayak Pak Gema, Pak Tito gitu ya. Terus yang saham-saham sih teman-teman ya. Teman-teman ketik aja di YouTube saham-saham yang bagi dividen. Ini juga cakep ya teman-teman ya. Saham yang sering bagi dividen. Nanti ini menariknya kalau YouTube itu kan algoritmanya keren ya. Tuh, saham dividen terbaik dapat tiap bulan. Nih, kayak gini teman-teman. Ini teman-teman like terus sama subscribe terus nyalakan loncengnya ya. Karena berikutnya nanti kita dikasih video-video berikutnya yang nyambung kayak gini, ada dividen-dividen. Terus kadang-kadang saya nggak nonton YouTube-nya. Saya langsung ke sini nih. Ya, nggak ada ya. Kadang-kadang suka video YouTube itu ini kan suka tar dulu ya. Ini kanalnya bagus nih teman-teman. Nah, biasanya tuh di deskripsi tuh langsung dikasih tahu ini 12 saham terbaik apa aja sih yang bagi dividen tiap bulan. Tapi kalau nggak ada ya berarti gue kadang-kadang gue cepet-cepetin catetin nih teman-teman. Cepet-cepetin nih. Dicatetin nih. Nah, kayak Adaro. Ya udah catetin teman-teman ya. Catetin. Ya udah nanti kita beli-beliin gitu. Ya dia nabung aja tiap bulan gitu, beli yang ini. Pokoknya beli saham yang rajin bagi dividen gitu. Nah, itu kalau saya begitu ya, teman-teman ya. Oh iya, by the way, ini tadi ya. Nanti kalau teman-teman beli mesinnya gitu ada laporan kayak gini nih, teman-teman. Ini monthly nih. Ini yang terbaru nih. Tanggal 8 Maret sekarang tanggal berapa nih? 10 ya. Tanggal 8 itu saya dapat 0,009. Berapa tuh? Kalkulator. 0,009. 0,00 sampai lupa tadi ya. 0,00919 ya. Ini kan saya beli 3 signature sama power rig ya. 0,009 dikali harga Ethereum sekarang berapa? Gini aja sih, saya kemarin diajarin siapa ya? Mas Ego ya kalau nggak salah ya. Gini ya. Jadi ini bisa di copy nih. Ini ya. Google dulu ya, Google ETH to IDR. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oh, nggak bisa ya. Ya udah gini, ETH to IDR ya. Gimana sih Mas Ego kemarin ngajarinnya? Oke. Lupa ya. Nah, ini ya. Oh, nih harga Ethereum ke rupiah berapa nih? Nah, nih tinggal klik di sini. 0,009 ya. Berapa sih? 0,009.
335.000 ya. Lumayan lah ya. Padahal kemarin sempat 700.000 ya. Ini 335.000. Wah, ini karena gila Ethereum jatuh banget ya harganya, 37 juta ya. Gila dari 40 juta ya teman-teman ya. Ya nggak apa-apa ya. Ya namanya juga bisnis ya, naik turun ya. Tapi nanti kalau jadi 100 juta itu mantap sekali guys. Oke. Nah, kita lanjut yang berikutnya ya. Nah, ini saham yang bagi dividen nih teman-teman ya. Kalau saya sih ini kemarin saya dapat YouTube yang bagus 2 kali dividen dalam setahun. Jadi bayangin ya, kayak punya bisnis tapi dia bagi duitnya bukan cuma setahun sekali tapi 2 kali. Ini kalau bisa nih ada yang bagi setiap bulan sekali gitu ya. Nah, saya ketemunya baru 2 kali. Kalau misal teman-teman ketemu yang saham yang bagi dividen paling banyak, paling gede gitu, boleh dong di komentar. Jadi kita sama-sama belajar ya buat. Jadi saya ngumpulin saham itu kan banyak yang, kalau dulu kan saya scalping, terus juga di crypto, Binance Future. Ternyata itu gila teman-teman, tuh capek banget loh. Beneran sumpah capek ya. Scalping itu yang analisa dulu malamnya, ngumpulin data-data yang open sama dengan low gitu ya. Terus pas pas prakteknya itu lihat running trade yang ini, yang analisa yang tadi malam bisa berantakan gitu ya. Jadi lumayan capek lah. Jadi saya sekarang lebih milih gue cari-cari saham-saham yang bagi dividen paling banyak, udah nanti beli aja. Tiap hari bahkan bisa beli, tiap bulan bisa beli. Cari saham-saham ini yang harganya ya ini teman-teman ya, yang ini misalnya contoh 6 ini. Cari aja kalau misal pas mau beli, cari yang grafiknya paling kecil gitu ya. Maksudnya harganya lagi koreksi. Ini pakai trading view biasanya saya. Chart. Ini ya, pakai trading view nih gratis nih teman-teman. Ya ini ketik aja ya, Sido muncul gitu ya. Jangan salah ya, ini Sido yang ini. Coba Sido muncul, ya gila Sidonya lagi harganya lagi naik nih teman-teman ya. Gitu ya. Ini misalnya contoh kalau teman-teman mau nyicil ya. Wah, aku lagi punya duit nih. Aku mau beli apa ya hari ini ya? Sido, BBCA, UNTR, ITMG. Nah, cari aja yang ini ya. Tapi kadang-kadang gue juga kalau lagi males udah beli 6 itu aja. Nah, ini ITMG lagi turun nih, lagi disupport nih. Nah, misalnya hari ini punya duit, jangan belinya jangan Sido tapi ITMG karena dia lagi jatuh nih, teman-teman, lagi disupport gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitulah. Kalau mau beli apa gitu ya. Tapi kalau mau beli, saya udah pasti belinya ini nih, Sido, BBCA, UNTR, ITMG, Tower. Ini udah pasti wajib lah, tiap bulan harus beli. Gitulah. Tambahannya BBRI, saham sejuta umat gitu ya. Nah, ini pakai aplikasinya HOTS ya, Mirai Asset, iPod, Poems, Ajaib. Ya, bisa teman-teman nanti belajar sendiri lah. Linknya juga di bawah ya. Ini kalau teman-teman mau belajar di sini nih. Gabutbank.id apa namanya? Saham. Nah, ini misalnya teman-teman mau belajar ya, cara buka akun di Ajaib. Itu ya, ini juga ada scalpingnya, cuma saya scalping sekarang namanya juga lagi nggak mau kerja ya. Kayaknya scalping tuh bukan jalan hidup saya sih kayaknya. Walaupun saya sempat profit, cuma sebenarnya gara-gara COVID sih kemarin sempat terhenti sampai 14 hari, nggak kuat lagi lah udah. Terus mesin uang ketiga itu ya property.co.id ini saya lagi ya. Ini kayak punya saham di kontrakan kos-kosan. Jadi properti ini jadi ada tim yang nyariin kos-kosan, yang bikin kos-kosan, yang bikin ini, kita ya kayak naruh saham, nanti ya bagi hasil gitu. Wah, menarik sih teman-teman ya. Ini saya copy paste dari, ketik aja nih property.co.id teman-teman ya. Cara ini ya, property.co.id platform untuk kamu membeli bisnis properti. Wih, mantap ya. Jadi kalau misalnya beli kos-kosan kan mahal. Ini kita bisa mulai dari 25 juta ya teman-teman ya. Pendapatan yang kamu dapatkan sebagai pemilik bisnis properti nanti berupa bagi hasil tiap bulannya. Asik nih teman-teman, ini mesin uang nih. Walaupun belum tentu berhasil ya. Ingat ya, semua ini ada resikonya gitu. Bukan berarti kalau kita beli ini pasti berhasil, enggak juga ya.
Cara kerjanya kami membeli properti yang dapat menghasilkan profit tuh. Dia yang beliin properti. Bisnis properti itu kamu bisa miliki dengan cara mengikuti program yang kami tawarkan. Wah, mantap ya. Saya belum masuk ya, jujur ya. Nanti saya update ya. Tapi saya plan nih mau masuk sini. Saat bisnis properti berjalan, kamu akan menerima pendapatan properti, ya itu ya, bagi hasil ya. Jadi dia yang nyariin kos-kosannya, terus dia yang ngurusin kos-kosannya, bagi hasil lah ntar ya. Setelah dipotong, pasti setelah potong operasional dan lain-lain ya. Nah ini kalau lihat Instagram ya, teman-teman buka Instagram aja ya. Ini dengan 25 juta tuh bisa 12% setahun. Saya nggak tahu nih bagi hasilnya kayak berapa ya dari 12% setahun ini, apa udah bersih atau gimana nih. Masih saya ini proses lagi belajar, lagi mau cari tahu lah gitu ya. Tapi ini menarik untuk saya jadikan mesin uang yang ketiga. Gitu ya. Nah ini kalau bibit nih saya udah jalan ya. Dia ini yang promosiin Om Deddy ya sama Raditya Dika, pasifnya kan dari reksadana. Jadi semacam kalau tadi kan beli saham Sido Muncul, beli saham itu kan kita kan ini sendiri ya, analisa sendiri ya. Sebenarnya gue kagak ada analisanya sih, orang gue nonton YouTube. Cara paling mudah untuk tidak menganalisa adalah nonton YouTube. Biar orang-orang itu kan banyak yang pinter-pinter yang udah nganalisa ya. Terus ikutin Instagram gitu ya. Wah udah tinggal catetin ya. Sebenarnya kita tidak menganalisa, tapi kita mencontek juga pakai analisa ya. Iya juga ya. Ini menarik ya. Nah cuma kalau teman-teman lebih seru saham, ya enak juga tuh teman-teman ya. Oke. Nah ini staking kripto ya teman-teman. Anda beli kripto, cari fundamental yang bagus. Maaf ya teman-teman, gue tuh sekarang udah nggak beli koin-koin micin lagi ya. Terakhir asik sih ya, masih beli aja. Ya namanya orang. Tapi sebagian besar jadi saya ngikutin ini ilmunya sahamnya siapa ya, Mas Haryadi Halim ya. Ibarat gini, kita beli saham, beli apapun itu yang ada bandarnya. Jadi ada orang gedenya yang punya barangnya juga, karena mereka akan berusaha keras menaikkan harga itu dan kita nebeng. Jadi jangan sampai kita beli barang yang nggak ada bandarnya gitu, karena harganya nggak akan naik gitu ya. Nah ini Binance sih, nanti teman-teman install aja aplikasi Binance. Oh kalau teman-teman mau ini ya, ini teman-teman ketik aja di sini gabutbank.id/Binance. Video ini panjang juga ya. Nah ini teman-teman cara install Binance, terus ini ya cara staking dan lain-lain ya, ada di situ ya. Jadi intinya kita beli kripto, terus kriptonya itu kita staking, terus kita nanti dapat dividen lah, kayak bahasanya tuh kayak tadi kita kayak beli Sido Muncul gitu ya, saham Sido Muncul dapat dividen. Nah ini kita dividennya tapi bentuknya bukan uang, tapi jadi bertumbuh, jadi kayak Shiba Inunya bertumbuh. Nah ini contoh-contohnya ya. Nah ini ya. Nah jadi kalau misalnya teman-teman mau beli kripto, nah buka aja di Binance itu ada namanya staking nih. Klik di sini staking. Nah terus cari aja di sini ya teman-teman. Gila nih staking 100% loh setahun ya. Annualized interest 100% setahun ya. Tapi dia bentuknya gini teman-teman ya. Ini emang harus agak-agak rajin ya. Dia 100% setahun, tapi dia hanya 15 hari. Jadi setelah 15 hari dia bisa berubah gak 100% lagi ya. Mungkin 10%, 20% gitu ya. Nah kita mesti nanti masukin stakingin lagi. Ini kerja capek sih. Makanya saya seringkali staking itu masukinnya 90 hari gitu ya. Jadi tiap 3 bulan ntar cek lagi, stakingin lagi gitu ya. Lihat nih ya, 32%, 24% ya. Tapi ini hanya jalan 15 sampai 90 hari mentok ya. Ini sebenarnya kalau di 90 hari ini marginnya bunganya jadi lebih kecil lagi sih teman-teman ya. Kalau teman-teman benar-benar nggak ada kerjaan, rajin-rajin, saya biasanya waktu dulu rajin ya 15 hari, tapi sekarang makin nggak rajin ya, pilihnya 90 hari aja gitu. Karena kadang-kadang setelah 15 hari itu lupa staking lagi, jadi udah koinnya jadi nggak berputar gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Tuh. Cari aja yang teman-teman kayaknya ngerti lah gitu ya. Kayak ada Aro lagi. Cardano nih ada, Polkadot, ini kan yang terkenal nih Tron 12% ya. Kayak kalau dulu gue hampir semua gue beli ya teman-teman ya. Koin-koin gak jelas juga gue beli ya. Tapi kayaknya sekarang saya lebih milih
koin-koin yang kayaknya gue ngerti lah, kayak Cake ini kan dia pancake swap ya, dia emang tempat jual beli koin micin nih teman-teman Cake ya. Nah ini gue jadi milihnya yang ngerti-ngerti aja ya, kayak Cardano, Polkadot, Tron, BNB ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini yang terakhir teman-teman, peer-to-peer lending. Wah ini dia, Anda meminjamkan dana kepada seseorang yang membutuhkan untuk bisnis dan Anda mendapatkan bunga. Nanti teman-teman bisa nonton YouTube-nya juga banyak ya. Ada EasyCash, Asetku, Coinworks ya. Intinya adalah kita kayak lucu deh. Jadi di aplikasi itu lucu. Ada namanya lagi. Misalnya gini ya, kita punya uang 1 juta. Nih, gue pinjemin nih. Aku mau, ada orang mau beli laptop misalnya gitu ya. Terus kita bisa ikut nyumbang, ikut apa ya. Ini 1 juta nih, nanti 1 juta tuh jadi, nanti kita kan dibalikin. Jadi kan orang itu kan nanti kan kita minjem duit sama kita gitu ya, ibaratnya lewat Coinworks lah misal contoh ya. Terus dia beli laptop, misal dia beli 1 juta, dia akan balikinnya 1,2 juta. Nah kita tuh nanti dapat kelebihannya karena kita sudah minjemin gitu ya. Misalnya kita jadi 1,100,000 lah gitu, ibaratnya kayak gitu. Nanti kan dibagi beberapa orang, jadi yang minjemin duit itu bukan cuma kita doang gitu, tapi ada juga yang minjemin nanti langsung ke orangnya tersebut. Jadi nanti saya kemarin pas nyoba itu, terus ada namanya lengkap gitu ya. Gini. Cukup. Ini jadi teman-teman ya, kalau yang hobi pinjem-pinjem uang dari Coinworks, Asetku atau apalah, uang teman atau apa gitu ya, kan kita masukin nama lengkap. Itu kalau yang hobi beli-beli untuk konsumtif ya, itu nanti namanya muncul loh, beneran loh. Lucu ya, jadi misalnya kemarin tuh namanya siapa gitu, panjang nama lengkap lagi. Nih, kamu uangmu akan dipinjam sama si nama ini, panjang gitu ya. Wah, gila ya, namanya lengkap. Oke, dan dia akan bayar ya. Terus ada disclaimer juga, kemungkinan dia juga bisa gagal bayar dan lain-lain kayak gitu lah ibaratnya. Jadi mungkin ini bisa gagal juga. Tapi peer-to-peer lending ini menarik ya, yang bahas banyak banget ya teman-teman ya. Saya tertarik peer-to-peer lending karena yang bahas tuh di YouTube juga banyak banget, bahwa ini cukup bagus lah gitu ya, cukup menarik lah. Oke. Nah teman-teman, ini ada buku yang bagus, Psychology of Money ya. Ini saya akan cepat aja nih teman-teman, karena udah pernah dibahas di YouTube. Cuma bagi teman-teman yang mau ini saranku sih bagus ya. Jadi ibarat kita sebagai investor itu pintar-pintar lah muter-muter uang di kompon gitu ya teman-teman ya. Ini Morgan Housel. Jadi intinya ya teman-teman ya, di buku itu di depan itu ada 2 orang namanya Ronald Read sama Richard Fuscon gitu ya. Intinya Ronald Read ini adalah cuma pegawai biasa ya, pegawai biasa tukang sapu. Tapi dia rajin, setiap gaji yang masuk dia beliin saham gitu lah. Nah ini teman-teman, ini beratnya jadi investor tuh seperti itu ya. Jadi gimana caranya kalau kita tiap dapat duitnya kita tanam lagi, beli saham kayak, atau beli mesin lagi kayak, atau beli apalah gitu ya, kripto lagi, kita staking lagi gitu ya. Ya. Nah ini ada Richard Fuscon nih, gila terang-terangan banget. Richard Fuscon ini orang pintar teman-teman, bahkan sukses ya, termasuk pebisnis sukses ya. Tapi dia boros, suka ngutang, nggak pernah beli saham gitu. Rumahnya ada lift. Pokoknya dia konsumtif banget, boros banget. Intinya adalah Ronald Read akhirnya dia kaya raya banget ya, punya uang 100 miliaran. Richard Fuscon tuh bangkrut ya. Gitulah intinya. Jadi kesimpulannya dari cerita ini teman-teman, jadi untuk kaya itu nggak perlu pintar, tapi rajin gitu ya. Jadi misalnya kayak beli saham Sido Muncul, beli saham tadi ya. Jadi sebenarnya gini nih, gue tiap bulan pengen beli saham Sido Muncul gitu ya. Itu bisa-bisa kita tuh besok beli sekali, udah gitu ntar berapa bulan, berapa tahun gak beli lagi gitu ya. Jadi sebenarnya gak perlu pintar, cuma yang perlu adalah perilaku kita terhadap uang. Jadi punya uang tuh bukan langsung jajan-jajan, tapi beliin dulu lah saham Sido Muncul, baru sisain buat jajan gitu. Ya, jadi intinya pengetahuan tidak ada gunanya bila tidak action. Ya, perilaku ini susah diajarkan sama orang yang sangat cerdas. Jadi makanya kalau bisa jangan pintar-pintar amat ya. Itu cerita Pak Purdi Chandra lucu banget ya. Jadi Pak Purdi itu kan bilangnya, beruntung lah saya jadi orang bodoh gitu ya. Karena orang bodoh itu kadang-kadang jadi pintar di bisnis gitu ya. Jadi dia gak pakai mikir. Orang bodoh tuh kelebihannya tuh gak pakai mikir loh teman-teman ya. Jadinya dia action gitu. Nah kekurangannya orang pintar itu kebanyakan mikir. Makanya Deddy Corbuzier juga teriak-teriak kan, lu kalau Google
Facebook itu kalau ngelamar kerjaan itu kagak ditanya itu S3 lah, S2, ijazah apa nggak ditanya. Pokoknya kalau kamu punya skill bisa ngerjain ini ya udah kamu diterima gitu. Nggak, walaupun kamu nggak sekolah gitu. Jadi ya tapi kalau bisa pinter tapi pinter tapi juga jago bisnis kayak Pak Erick Thohir gitu contohnya, orang pinter tapi juga jago bisnis ya, itu adalah privilege ya. Itu adalah sebuah kehebatan yang luar biasa. By the way, saya tuh ranking 30 Bapak Ibu ya, dari 35 ya. Jadi saya termasuk orang yang nggak pintar, tapi saya orang yang rajin gitu. Jadi makanya saya kalau bilang ke anak saya tuh, Milan kamu nggak apa-apa, nilai kamu 6, mau 5 nggak apa-apa gitu. Yang penting papi nggak minta kamu nilainya 9 gitu ya, tapi kamu rajin gitu. Karena orang rajin tuh bisa ngalahin orang pintar gitu ya, teman-teman. Yang penting rajin aja gitu ya. Rajin tuh maksudnya ya PR nggak bisa tetap dikerjain gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak nuntut nilai tinggi, tapi yang penting rajin gitu ya. Oke? Nah ini Pak Lokengong ya. Jadi kalau misalnya kita bisa ngubah uang 2 juta dalam setahun, ya pokoknya 2 kali lipat ya. Kita bisa punya uang 1 triliun di tahun 20. Ini nih teman-teman, ini aja ya teman-teman ya. Ini namanya kekuatan kompon ya teman-teman ya. Jadi kekuatan kompon ini misalnya contoh ya. Ini ada Abdul, Roni, Tiara nih. Abdul itu dia ngertinya hanya deposito. Nah Roni itu reksadana. Jadi pintar-pintar kita berkumpul sama teman, pintar-pintar kita rajin nonton YouTube. Kita pintar-pintar kita mencari informasi. Kalau gue taruh uang segini, 1 juta contoh ya, bunga apa yang paling gede ya gitu ya. Jadi kalau deposito kan cuma 4%. Bahkan deposito sekarang cuma 2,8 ya kalau nggak salah ya, di masa pandemi ini ya. Reksadana tuh ini plus minus ya, bisa 12% setahun kalau tepat ya. Kalau saham, kalau teman-teman sekelas Peter Lynch atau Warren Buffett bisa dapat bunganya 24% setahun gitu teman-teman. Gitu ya. Nah ini contoh sama-sama nabung 1 juta per bulan. Ini pakai kalkulatornya sbsn.id/kalkulator ya teman-teman ya. Ini bukan kalkulator SB1M sih. Cuma dari Indo Premier. Cuma kalau teman-teman mau sb1m.id/kalkulator. Itu ya. Indo Premier ya larinya ya. Nah teman-teman bisa ke compound interest ya teman-teman ya. Bukan compound, future value of saving. Nah ini yang ini ya, future value of saving. Jadi kalau misalnya teman-teman punya uang 1 juta gitu ya, nah tiap bulan nyetor 1 juta. Ini ya, kalau kita cuma taruh di deposito misalnya 4%, dalam 10 tahun ke depan kita uangnya jadi berapa sih? Nah ini dikalkulate jadi 148 juta nih teman-teman ya. Nah kalau misalnya, ini matiin dulu deh. Nah ini kalau misalnya kita taruhnya di reksadana yang 12%, nah kita bisa uangnya jadi 233 juta teman-teman. Nah kalau di saham 24% ya teman-teman, 24%, kita bisa dapat uangnya 499 juta per tahun ya. Nah kalau di mining itu kan kira-kira 3-5% ya. Anggap aja 3 ya. 3 kali 12 itu berapa sih? Paling buruk ya 3% ya kali 12, 36 ya. Nah kalau kita taruh di mining ini kan, kalau misalnya si buruk-buruknya cuma 3% ya, padahal nanti Ethereum bisa tinggi ya. Nah itu bisa 1,1 M nih teman-teman ya. Tapi jangan semua ditaruh di mining ya teman-teman ya. Bahkan kalau teman-teman bisa mining sendiri, itu duitnya lebih banyak ya. Tapi kan balik lagi, kerja lagi ya. Ada karyawan juga ngurusin karyawan gitu ya. Nah jadi kita pintar-pintar nyari bisnis-bisnis yang seperti ini gitu teman-teman ya. Oke, menarik ya. Nah jadi setelah gila bisa sejam ya. Jadi intinya apa teman-teman, di umur 40-an ini saya sekarang lagi ngumpulin bisnis-bisnis yang ada partnernya, yang bukan saya ngerjain bagi hasilnya. Saya lagi nyari yang bagi hasilnya cukup bagus, walaupun itu tuh ada resikonya, saya sudah siap dengan segala resikonya gitu ya. Jadi lagi kumpulin list nih passive income apa aja ya, dan nanti uangnya putar-putar situ aja ya. Jadi ilustrasinya kita kayak punya mesin uang nih, kayak apa ya namanya ya, vending mesin ya. Ini kan mesin otomatis ya teman-teman ya. Ini bisnis yang menarik sih. Jadi cuma naro
nggak ada yang jaga, nggak pakai karyawan, orang cuma masukin duit diambil sendiri. Wah, ini ibarat kita kayak punya mesin vending mesin inilah. Kalau mesin vending mesin ini kita punya banyak ya kayak gini ya teman-teman. Kalau kita punya mesin cetak uangnya 1 ya 1 juta sebulan. Kalau punya 100 ya 100 juta per bulan. Nah, saya lagi ngumpul-ngumpulin itu dengan berbagai macam modal, dengan berbagai risiko yang siap saya tanggung gitu ya. Gitu teman-teman ya. Ya kalau punya satu mesin cetak uang yang bisa 10 juta ya kita bisa 1 M sebulan dengan menemukan 100. Nah, untuk menemukan 100 ini, nah ini saya lagi mau buat YouTube berseri. Jadi nanti nggak cuma main yang macam-macam ya. Jadi nanti teman-teman kalau suka dengan konten ini atau teman-teman ada ide, Mas, masukin ke sini oke nih gitu. Boleh komen di bawah ya teman-teman ya. Jadi kita sama-sama sambil belajar. Oke, mungkin demikian. Jadi nanti kita lanjut ke video berikutnya kalau ketemu bisnis partneran yang oke. Sekaligus update apa yang terjadi setelah ini. Apa mungkin yang ini ya. Misalnya yang mining saya nanti jadi berapa sih gitu ya. Apakah tambah buruk atau tambah bagus ya, doanya kan tambah bagus ya. Atau nanti stackingnya jadi gimana sih gitu ya. Kita tunggu video berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan saya. Good luck, sehat selalu, jangan sampai kena corona ya. Oke, good luck guys.